Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Air mengalir sampai jauh adalah sebuah refleksi kecintaan seorang gesang dalam mengungkapkan kekagumannya pada Sungai Bengawan Solo yang telah memberikan nafas kehidupan pada daerah yang dilaluinya. Itulah cerapan seorang seniman terhadap lingkungannya ketika lagu itu diciptakan pada zaman dulu. Sekarang kondisinya jauh berbeda. Akankah air mengalir sampai jauh sesuai dengan harapan lagu itu? Sekarang, hutan sebagai rumah sungai tidak mampu lagi menjaga, memelihara, serta mengendalikan air sebagai buah karyanya. Hutan sebagai rumah tinggal penjaga daerah aliran sungai telah banyak dirusak oleh keserakahan manusia. Banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, serta perubahan iklim global terjadi karena rusaknya hutan. Hutan yang berfungsi untuk menangkap, menyimpan, serta mengatur aliran air di muka bumi ini mutlak harus dilestarikan demi keberlangsungan hidup manusia. Daerah aliran sungai itu kan sebetulnya disusun atau didukung oleh lanskap, yaitu hutan negara dan tanah rakyat. Nah, hutan negara sendiri untuk kasus-kasus das seperti yang saya katakan di muka mengalami banyak degradasi, penurunan kualitas maupun kuantitas hutannya gitu. Pada saat yang sama, hutan rakyat berkembang dengan baik gitu di daerah hulu-hulu daerah aliran sungai atau di tengah daerah aliran sungai lanskapnya. Nah, dengan demikian kalau kita bisa mendevelop rancang bangun ini dengan baik, maka khusus di lanskap yang hak tanahnya berasal dari hak milik yang mendukung penataan dan proteksi air itu akan bermanfaat gitu. Selama ini, hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat telah mampu menunjukkan upaya pelestarian yang berarti terhadap ekosistem. Di mana hutan negara tidak lagi mampu menjadi penyangga, hutan rakyat tampil menjadi penjaga akhir ekosistem. Hutan rakyat merupakan titik terang dan harapan besar untuk menyelamatkan ekosistem daerah aliran sungai. Akankah penjaga terakhir ini juga rusak? Nah, sebenarnya sistem hutan rakyat ini adalah padanan dari kata-kata agroekosistem itu. Nah, di dalam agroekosistem itu terkait ternak, tanah untuk kegiatan pertanian, pohon-pohonan. Ini terkait semua tiga ini. Karena itu di dalam agroekosistem itu dasarnya adalah apa yang kita sebut dengan man, land, animal rasio. Jadi perbandingan antara tenaga kerja, ternak, dan lahan. Tapi saya akan menambahkan yang satu lagi dari hasil-hasil pengamatan lapangan, yaitu permodalan. Karena itu ketika kita masuk ke lapangan di 6 desa selalu muncul, Pak, kami ada 3 skenario. Satu, bagaimana memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Dua, bagaimana memenuhi jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek inilah yang menjadi persoalan di land man animal ratio itu. Banyak ancaman dan kendala yang dapat merusak kelestarian hutan rakyat. Tekanan industri yang semakin kuat, organisasi yang belum solid, tidak adanya revisi kebijakan, kawasan yang belum tertata, dan lemahnya posisi tawar produk terhadap pasar. Semua hal itu mengancam kelestarian hutan rakyat. Ancamannya ini jelas, hutan negara rusak, kan begitu. Kita tahu di Jawa khususnya ini didominasi penguasaan hutan negara oleh perumpu tani. Nah, kita lihat perumpu tani menghadapi defisit kayu pertukangan. Nah, satu-satunya yang bisa diharapkan pada saat yang sama adalah dari hutan rakyat, terutama kayu jati, mahoni, dan sela. Harapan membutuhkan semangat untuk mewujudkannya. Dan itulah yang harus dilakukan terhadap hutan rakyat dalam perannya sebagai benteng terakhir ekosistem hutan untuk sumber daya air. Dengan semangat menjaga hutan rakyat untuk pelestarian daerah aliran sungai, perlu dirumuskan suatu penyelesaian terhadap kendala dan ancamannya. Rancang bangun Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari atau disingkat RBUMHRL merupakan upaya penyelesaian untuk menjaga kelestarian hutan rakyat demi kelestarian ekosistem daerah aliran sungai. Program ini bertujuan melestarikan sumber daya hutan rakyat dengan pendekatan sistem kelola yang menggunakan aspek-aspek manajemen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelola hutan rakyat. Program ini mempunyai 4 tahapan kegiatan utama. Pada tahun pertama, ada 2 tahapan kegiatan, yaitu penataan kawasan hutan rakyat dan penguatan kelompok-kelompok pengelola hutan rakyat. 2 tahapan ini akan melahirkan sebuah rancang bangun Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari. Rancang bangun yang telah tersusun ini kemudian didorong melalui 2 tahapan berikutnya, upstreaming serta dokumentasi dan publikasi. Tahapan upstreaming dilakukan untuk mendapatkan rekognisi kebijakan rancang bangun hutan rakyat kepada pihak-pihak pengambil kebijakan. Sedangkan untuk keperluan referensi pembangunan hutan rakyat serta untuk mewacanakan program ini kepada pihak yang lebih luas, dilakukan dokumentasi dan publikasi rancang bangun melalui media-media yang efektif. Pendekatan manajemen ini dicoba terapkan dalam skala Demplot pada 4 kabupaten daerah-daerah aliran sungai Serayu, Opak, dan Progo. Ada 6 desa yang terpilih menjadi sasaran program. Desa Dengok dan Giri Sekar di Kabupaten Gunung Kidul, Desa Sambak di Kabupaten Magelang, Desa Donorejo di Kabupaten Purworejo, Desa Bogoran, dan Desa Ngalian di Kabupaten Wonosobo. Konsep RBUMHRL itu utamanya ingin menjaga sistem hutan rakyat itu berkelanjutan. Nah, secara teoretik, berkelanjutan itu berarti harus ada kalkulasi-kalkulasi, harus ada hitungan-hitungan. Nah, hitungan-hitungan yang paling bisa dijadikan unit analisis kalau di dalam pengelolaan hutan secara umum adalah unit manajemen. Nah, unit manajemen ini merupakan satu hamparan kawasan tertentu yang luasnya untuk kasus hutan rakyat bisa berbeda-beda
dari satu tempat ke tempat lain, dari satu desa ke desa lain. Antar dusun pun bisa berbeda pendekatannya. Nah, ketika unit manajemen itu sudah kita peroleh melalui penataan kawasan, melalui inventory dan seterusnya itu, maka semua kalkulasi mulai dari perencanaan kegiatan penanaman, pemanenan, pemasaran, pengolahan dan seterusnya itu dilaksanakan pada basis-basis unit manajemen itu. Sehingga kita pada akhirnya ketika melakukan pengelolaan diusahakan tidak menebang pohon atau menebang atau memanen hasil hutan non kayu lainnya di luar kemampuan alam itu sendiri. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh program ini, seperti pembuatan demplot hutan rakyat, diskusi di tingkat kelompok, lokakarya di beberapa tingkatan, seri pelatihan untuk peningkatan sumber daya, riset dan aksi di lapangan, serta diseminasi informasi. Diawali dengan asesmen dan membangun data besar secara partisipatif, merupakan langkah awal untuk bisa mengenal permasalahan, potensi, gagasan, dan modal sosial masyarakat desa. Pada tahap ini juga, dibangun kontrak-kontrak sosial dengan masyarakat desa untuk mengembangkan hutan rakyat yang selama ini ada. Dalam pelaksanaannya, pendamping bekerja sama dengan pihak-pihak penentu kebijakan di tingkat lokal serta tokoh-tokoh di desa. Hal ini perlu dilakukan untuk mensinergikan program RBUM-HRL dengan pembangunan dan kegiatan desa yang sudah ada. Sasaran program ini adalah petani hutan rakyat melalui kelompok-kelompok dampingan. Pemberdayaan pengelolaan hutan yang kompak, manajemen yang bagus, serta rencana yang jelas adalah tujuan dari program ini. Tujuan kedepannya dengan penguatan kelembagaan ini ya diantaranya bagaimana kelompok ini bisa solid dengan kesepakatan kemudian diadakan pertemuan rutin setiap tanggal 28 malam 29. Kemudian dengan ikatan diadakan arisan, kemudian juga simpanan pokok. Dalam hal ini untuk menumpang ke manajemen administrasinya sehingga dari bantuan dana yang mungkin selama ini juga diberikan itu juga dari kelompok itu sendiri mengimbangi. Penataan kawasan hutan rakyat diperlukan untuk mencapai kesepakatan untuk wilayah kelola bersama. 80. Kalau masyarakat itu yang memang punya lahan yang cukup luas, kemudian juga tanaman kerasnya itu juga cukup banyak, itu bisa diantisipasi tentang penebangannya. Tapi juga di sisi lain ketika masyarakat itu yang punya lahan yang cukup sedikit, ini juga tidak bisa dielakkan lagi ketika butuh, itu tebang butuh. Sehingga dengan munculnya kelompok ini nanti bisa diharapkan membantu atau memberikan solusi kepada mereka yang memang tergolong dalam pengelolaan ekonomi lemah tadi kaitannya dengan lahan yang cukup sedikit. Itu nanti idealnya kalau sebuah organisasi itu bisa mensejahterakan anggotanya seperti halnya koperasi. Nah itu kalau kelompok itu nanti dibentuk seperti halnya koperasi itu mungkin akan lebih bagus. Mungkin juga karena mereka belum membutuhkan lah. Itu kan baru dananya kecil, berarti kan belum merasakan oh saya membutuhkan dana sekian begitu. Tapi kalau mereka itu sudah sadar akan koperasi misalnya, kalau ada dana seperti itu kan oh ya itu nanti sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah siapa tahu suatu saat membutuhkan itu kan bisa mempergunakan dana tersebut. Dalam program RBUM-HRL juga dikembangkan diseminasi informasi dan proses pembangunan komunikasi yang baik.
bagaimana mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kita yang berhubungan dengan rancang bangun unit manajemen rakyat ini pada publik gitu ya. Siapa publik itu sebenarnya banyak. Ini yang akan menjadi target grup kita itu ada petani, kemudian pengambil kebijakan, kemudian LSM dan perguruan tinggi, dan ya semua orang yang berkepentingan dengan rakyat lah gitu. Bentuk-bentuk yang sudah kita hasilkan dalam rangka itu memang baru empat produk ya. Jadi pertama itu kita menerbitkan buletin ramah, kemudian ada poster, ada talkshow ya, kita juga mengadakan talkshow interaktif di Gunung Kidul. Kemudian yang terakhir itu ada pembuatan film. Wawasan masyarakat di sini kalau sudah tahu berita di sana dan di sana bisa membandingkan antara keadaan di sini dengan di sana. Paling tidak nanti wah daerah di sana juga ada rancang bangun misalnya, wah hasilnya seperti itu, kan bisa sebagai studi banding. Sudah barang tentu, program rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari menjadi pilihan yang mendekatkan diri pada kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah sasaran. Bagi mereka, program ini adalah langkah awal dari perjuangan yang lebih besar. Kelompok tani hutan rakyat dapat bergandengan erat bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sekaligus menjadi pemain utama dalam upaya pelestarian hutan. Air mengalir sampai jauh. Tentunya hal itu akan menjadi kenyataan sepanjang masa. Air mengalir sampai jauh, akhirnya